Halo semuanya, selamat datang kembali di kanal Wordshots Book Club. Halo allerseits, willkommen zurück bei dem Kanal von Wordshots Book Club. Hari ini, saya akan membacakan kutipan pendek lain dari salah satu buku yang sudah saya sebutkan di video pendek sebelumnya. Heute habe ich eine andere kurze Abschnitt von einem anderen Buch, das ich schon in einem kurzen Video erwähnt habe. Bukunya adalah Laut Bercerita oleh Leila Chudori. Das Buch heißt Laut Bercerita, geschrieben von Leila Chudori. Sayang sekali saya hanya mempunyai buku ini di dalam bahasa Indonesia, sehingga saya hanya akan membacakannya dalam bahasa Indonesia dan tidak ada terjemahan dalam bahasa Inggris atau bahasa Jerman. Leider habe ich dieses Buch nur auf Indonesisch. Deshalb werde ich die Version auf Indonesisch vorlesen und ich konnte keine Übersetzung auf Englisch oder Deutsch vorlesen. Bapak menceritakan, sejak menjadi bagian dari Harian Jakarta, Bapak yang menjabat wakil pemimpin redaksi selalu diminta pimpinannya untuk sesekali menghadiri pertemuan bulanan bersama Menteri Penerangan. Bapak mengatakan itu salah satu tugas yang paling menjengkelkan, tapi harus dijalani, karena Pak pemimpin redaksi tidak betah berhadapan dengan pejabat, apalagi Menteri Penerangan, kata Bapak. Di dalam kumpul-kumpul para pimpinan media itu, sang menteri biasanya dengan gaya teatrikalnya menyindir media-media yang tak patuh padanya. Yang paling sering kena sindir adalah majalah Tera, Harian Jakarta, dan Harian Demokrasi. Bandel, tetapi toh sampai hari ini masih bertahan. Hari itu, sindiran terhadap kami adalah Pak Menteri tahu, di 3 media ini kami mempekerjakan tapol dan anak tapol. Aku menjadi tegang. Sementara Ibu dan Mbak Mar mulai membereskan meja, Asmara dan aku masih bertahan mendengarkan Bapak. Saya mendengar ada 3 media yang mempekerjakan eks-tahanan PKI dan melupakan aturan Depdagri tentang bersih diri dan bersih lingkungan. Bapak menirukan ucapan Pak Menteri. Bapak berhenti sejenak dan membantu Ibu yang meletakkan es kelapa muda dan beberapa gelas kecil di meja. Biasanya, Asmara dan aku bakal langsung menyambar kudapan manis setelah makan malam itu. Tetapi kami terlalu penasaran menanti akhir cerita Bapak. Apa yang Bapak katakan? Bapak hanya mengatakan, mereka semua kawan-kawan kita yang sudah menjalani hukuman, itu pun tanpa pengadilan. Sama seperti kita semua, mereka perlu bekerja mencari nafkah. Aku melotot, waduh Bapak, gila nih. Di depan pemimpin redaksi lain, Pak? Tanya Asmara. Iya, Bapak tertawa terkekeh-kekeh. Bapak suka sok pahlawan. Ibu menggeleng-geleng sambil menciduk potongan kelapa muda ke dalam gelas. Semua yang hadir membeku seperti patung, kata Bapak tertawa. Pak Menteri, gimana Pak? Tanya Asmara. Ya seperti biasa, tersenyum-senyum pahit. Padahal kami bertiga tegang dan siap menghadapi risiko apapun. Tapi dia kan memang sering begitu, cengar-cengir, seolah tak bersalah dan tak ada beban, anti klimaks.
Asmara dan aku sama-sama tak bisa berkomentar. Karena kami tahu betul, Bapak pasti sudah sangat marah hingga dia berani bersuara seperti itu. Bapak adalah lelaki yang halus dan pendiam, sangat sopan, dan tak ingin menyinggung lawan bicaranya. Keluarga besar Wibisono selalu mengatakan aku mendapat titisan karakter Bapak yang tak banyak bicara, yang lebih suka berekspresi melalui tulisan. Sedangkan Asmara memperoleh kecantikan, kelincahan, dan ketegasan ibu. Aku masih takjub Bapak bisa seberani itu. Entah bagaimana, tiba-tiba kerongkonganku tercekat. Bagaimana kalau tiba-tiba saja karier Bapak dijegal? Bapak ingat Sunu dan juga anak-anak kawan Bapak yang hidupnya masih saja dipersulit. Sunu tidak banyak bercerita tentang keluarganya, Pak, kecuali kepada beberapa kawan-kawan yang dekat. Aku mencoba tak menyebut kelompok Winatra. Bapak membereskan piringnya dan tiba-tiba meluncur begitu saja dari mulutnya. Teman-teman Bapak di harian Solo bercerita, sedang banyak mahasiswa Yogyakarta dan Solo yang berkumpul dan diam-diam membuat kelompok perlawanan. Ibu yang tengah memberi instruksi pada Mbak Mar mendadak membesar matanya. Perlawanan apa, Pak? Kamu ndak ikut-ikutan kan? Ibu menyentuh bahuku. Bersambung. Fortsetzung folgt. Semoga kalian suka kutipan tersebut. Ich hoffe, ihr habt diese Abschnitt genossen. Dan sampai jumpa lain kali. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.